Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ketemu lagi. Ya, tentunya ya wis kayak biasa lah ya, Bang Heri. Yang dihadirkan bukan berupa yang berupa bersih-bersih ya, tetapi yang berupa kotor tapi menghasilkan cuan, yaitu petani ubi ya. Seperti ini, tangannya ya lemah ya, kena tanah ya. Nah, alhamdulillah di hari ini saya kembali akan melakukan panen besar ya. Nah, ini yang bagian bawah sudah beberapa petak kita lakukan panen. Nah, ya. Ini kemarin sudah dapat beberapa kuintal ya, varietas Red Cashew 1. Nah, ini kita sebagian belum kita panen dan hari ini akan saya lanjutkan kembali ya. Nah, ini nanti speknya yang pengen tak review apa ya? Red 1 sama Red 2 ya. Nah, ini agendanya tidak akan kita cabut ya, karena ini untuk area pembibitan selanjutnya. Nah, ini nanti cuma kita pangkas total, kita sisakan seperti ini ya. Nah, karena agendanya memang untuk pembibitan selanjutnya, jadi tidak kita cabut karena masih banyak juga sisa-sisa yang berukuran sedang ini nanti ya. Yang tadi sudah saya panen itu yang saya ngambil yang besar-besar seperti ini ya. Nah, ini rata-rata panjang. Nah, panjangnya rata-rata 2 jengkal ya. Nah, 1 jengkal lebih ya, 1-2 lebih ya. Ini yang tergolong sudah besar-besar ya. Nah, ini contohnya yang masih ukuran sedang. Ini saya biarkan ini nanti biar besar kembali sekaligus untuk area bibit ya. Semua ini nanti kita pruning tinggal seperti ini ya. Ini yang sudah kita pruningnya kayak gini karena ini memang untuk area pembibitan selanjutnya. Ini nanti agenda untuk tanam di bulan 11 ya. Jadi saya persiapan bibitnya dari sekarang sekaligus saya pruning ini nanti untuk bulan yang kita perlukan nanti sudah panjang dan kita sebagian juga masih panen lagi ya, panen yang kedua. Nanti biar saya tambah waktunya ya. Sekaligus untuk rollingan di tempat lain yang sudah banyak saya gantikan jenis yang lain ya. Jadi ini untuk spesial area pembibitan juga di bulan 11 ya. Nanti untuk ini kita panen, cuma kita ambil umbinya yang besar. Ini Red Cashew 2 ya. Tanahnya ini kemarin pada lahan yang kurang subur atau ekstrim tidak sama sekali subur ya. Dengan kondisi seperti ini 3 bulan kita tetap bisa panen ya. Nah, memang usia panen kalau di tempat saya selalu 3 bulan sudah saya panen ya. Kalau lahan persawahan musim kemarau bisa 2,5 bulan sudah mulai kita panen. Tapi untuk standar idealnya di sini selalu kita panen di 3 bulan ya. Walaupun 2,5 sudah besar tapi kualitas rasa kan belum maksimal. Jadi kita memaksimalkan di fase 3 bulan. Yuk kita ngawali panen dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, video ini menyusul ya. Tadi sudah diawali panen tapi nyusul dulu. Nah, ini untuk Red Cashew 2. Nah, seperti ini ya. Ini batang kemarin sudah kita lakukan pruning biar enak kita panennya. Nah, ini tapi tidak saya cabut karena untuk spek bibit di bulan depannya ya. Nah, nih kita ngambil aja yang kayak gini. Coba kita lihat. Nah, ini percaya nggak, panjangnya ini loh, 1 jengkal lebih ya. Nah, ini untuk Red Cashew 2. Ini karena ini lahan bukan lahan sawah atau bekas perkebunan yang sangat ekstrim. Tidak ada yang namanya kesuburan kalau tanpa ada kita pupuk. Biasanya umbinya nggak bisa banyak ya. Karena lengket juga tanahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini cuma saya ambil 2 ya. Tapi ya lumayan, 2 ya hampir kalau 8 on kisaran lebih ya. Nah, ini untuk Red Cashew 2. Ini lagi. Coba, nah ini. Untuk Red Cashew 2 kalau kita tanam pada lahan kurang subur, bukan lahan persawahan, identik dengan sedikit ya. Waduh, tugel separuh. Ya yes, enggak apa-apa lah, biar jadi pupuk alami di dalam. Nah, untuk spek-spek ini nanti kita jadikan semua untuk bahan ovenan ya.
karena permintaan ovenan di tempat saya semakin hari semakin luar biasa permintaannya. Alhamdulillah ya, kita syukuri kita punya produk sendiri, bisa kita olah untuk menambah nilai jual ya. Kita jangan hanya menjual mentahnya saja. Kalau kita punya keinginan, kita ini rata-rata panjang-panjang banget ya. Untuk red kasdu memang spesial berumbi panjang ya, entah red kasdu 1 atau red kasdu 2, yaitu sama ya, sama-sama mempunyai kualitas umbi yang selalu panjang. Nah, gua seperti ini. Nah, sudah siap untuk ovenan. Nah, ini yang ukuran sedang kayak gini masih saya timbun ya. Ndak eman, ndak diambil kalau yang ukurannya masih sedikit kurang ya. Mending saya tambah masa panen, karena saya amati di lahan ini masih aman, tidak ada yang namanya penyakit yang biasanya kalau musim kemarau itu datang itu buleng banyak. Nah, seperti ini masih ada 1, 2, 3, ada 4 ya. Saya sisakan 4 umbi dalam satu batang nih, tapi yang kayak ini besar juga ya, tak ambil ya. Nah, ternyata sudah besar ya, bisa untuk kita oven. Nah, saya sisakan 4. Wah, ini lagi ya, 5, 6 ya, 6 timbun ya. Nah, seperti ini. Yang sudah saya panen kondisinya saya sisakan seperti ini ya. Nah, ini nanti memang program ke depan untuk pembibitan, jadi nggak dicabut ya. Nah, kerjanyemu kok lelet bang ya, nggak opo-opo ya. Katanya ada yang bilang ngono ya. Yes, abaikan saja. Ini kalau kita dibilang kerjanya kurang cepat ya, yes, ndak masalah. Hanya komentar, ndak apa-apa. Yang penting jadi semangat gitu aja ya. Yes. Nah, nih kita nyari lagi ya. Ini kena guyuran angin air yang lumayan banter kemarin, habis ya air tanahnya. Nah, nih superan semua yang saya panen hari ini ya. Untuk yang ukuran sedang tak biarkan, tidak saya cabut. Keterangan ini kok panggah ya. Ngerti ini ya kuwi. Nah, kalau kita punya tanaman kayak gini ya, walaupun, nah sekali lagi ya, penjelasan saya untuk lahan yang lengket pun kategorinya tidak subur atau gersang sekalipun, ubi jalar varietas ini ya, varietas red kasdu 2 ini adalah solusi terbaik yang sudah saya buktikan ya. Ini bisa Anda kalau mungkin lahan Anda itu lengket ya, wes lemah lempung lah, kalau orang Jawa bilangnya lemai lempung, kelet ceket ya gitu. Ini adalah lahan tanah ini sebenarnya kelet sekali ya. Nah, kenapa kok bisa ditanami ubi, bisa panen dengan hasil seperti ini? Nah, karena itulah ya keunggulan dari salah satunya dari red kasdu itu, bisa kita tanam pada lahan yang ekstrim kelet ya, lengket ya, seperti ini. Besar banget ya. Kalau dengan lengan saya ya sama ya. Nah, ini bisa dibuktikan. Jadi jangan khawatir, ya ini ya salah satunya yang saya terapkan, metode ini bisa Anda jadikan contoh dulu ya. Kalau langsung acuan itu ya boleh-boleh saja, tapi contohnya seperti ini ya. Cuma di 3, nggak apa-apa. Nah, terkadang kawan-kawan petani itu mau nanam ubi terkendala tanah. Tanah saya itu teksturnya lengket ya. Biasanya kata orang, nah itu kata orang. Jadi jangan langsung menyimpulkan tanah lengket itu nggak bisa ditanami ubi ya. Jadi Anda harus bereksperimen, membuktikan ya. Sekali lagi membuktikan yang saya bilang ini bener apa enggak ya. Walaupun tanah lengket, nah itu kalau kita olah secara benar tidak mungkin akan panen, tapi pasti panen nih, gitu aja. Yang penting kita mengolah tanah merekayasa dengan metode itu bisa kita lakukan. Tanah yang awalnya lengket itu bisa berubah, kalau jadi gembur 100% ya nggak bisa, tetapi bisa dimaksimalkan untuk kita menanam ubi ya, biar bisa panen seperti ini ya.
Nah, ini diawali dari pemilihan bibit ya. Kalau jenis-jenis tanah lengket memang harus kita cermati itu jenisnya ya. Yang pertama jenis atau varietas ubi itu yang ditanam pada lahan yang lengket itu jenisnya apa ya. Jadi jangan asal menanam ubi jalar ya. Kalau kita sekiranya punya lahan itu kurang bagus atau kurang subur atau kurang gembur. Tapi kalau tanah berpasir, gembur itu otomatis semua jenis bisa kita tanam. Tapi kalau lahan kita lengket, nah ini bisa memilih jenis-jenis tertentu. Contohnya saja Red Kasdo 2 ya. Kalau Red Kasdo 1 gimana ya? Untuk Red Kasdo 1 saya tidak 100% merekomendasikan untuk tanah lengket ya. Jadi lebih baik ditanami Red Kasdo 2 ya untuk tanah yang mempunyai kategori lengket ya, seperti itu. Jadi dan juga masih ada beberapa lain, contohnya yang cocok pada lahan lengket itu ada Gemoy 1 dan juga ada Pelangi Madu ya. Itu cocok banget atau bisa mendekati maksimal kita tanam pada lahan yang mempunyai kontur tanah itu lengket ya. Nah, untuk MDPL gimana? Untuk pengaruh MDPL itu biasanya hanya pada rasa ya. Untuk MDPL yang lebih rendah biasanya akan lebih lama tingkat manisnya, bahkan kalau kita tidak merekayasa dengan metode pemupukan itu akan berbeda jauh dengan kondisi yang MDPL-nya di atas 600 ya. Kalau di tempat saya ini 620 ya untuk pas lokasi ini, ada yang di hampir 700 mdpl. Jadi nah itu salah satu yang mempengaruhi rasa itu jenis tanah dan juga mdpl. Tapi untuk yang mdpl-nya itu rendah bisa kita solusi dengan pemupukan. Ada sendiri ya biar maksimal hampir menyamai yang ada di ketinggian yang lebih tinggi. Nah ya kita lanjutkan kawan. Nah ini kalau Red Kasdo 2 ini memang identik lebih mudah ya kita rawat. Nah, umbinya kayak gini, sudah standar kita panen. Memang usianya sudah waktunya juga 3 bulan. Nah, ini identik dengan panjangnya. Jarang sekali Red Kasdo itu pendek ya. Apalagi kalau bedengan yang kita buat itu tinggi. Nah, bisa juga membuat agak bulat, tapi dengan bedengan itu besar tapi tidak terlalu tinggi. Itu bisa kita antisipasi untuk kalau menginginkan bentuk besar ya, tapi mending panjang ya. Setelah ada mentoy. Nah seperti ini ya. Tadi sudah saya ambil yang panjang. Nah ini satu batang. Kita tarik saja ya, karena alhamdulillah tadi malam masih ada guyuran gerimis ya. Nah 2 3 ya. Kita ambil 3 saja ya kawan. Nah ini masih ada sekitar 3 loh, nggak salah ini akar-akar umbi. Ini sudah jadi umbi tapi kecil, kita biarkan dulu. Nah oke, kita lanjutkan kawan. Nah panen ini ya kayak gini, mudah banget ya. Untungnya ketulungan udan. Kalau nggak ada hujan mungkin saya pakai alat berat berupa mungkin linggis atau apa ya. Karena ini lahan ekstrim kan, lahan yang mempunyai kategori tanah lengket. Kalau panen kita itu tidak terkena air atau kehujanan, itu susahnya luar biasa ya. Itu sudah saya buktikan. Karena di sini banyak sekali lahan saya yang mempunyai tempat ekstrim seperti ini. Jadi kalau waktunya panen belum ada hujan, ya otomatis kita harus bawa air siram dulu ya. Kalau memang untuk programnya ini tidak kita cabut, tetapi kalau kita cabut ya otomatis nggak masalah, kita langsung kerjakan aja sesuai yang mudah itu. Nah ini contohnya lagi ya, ini Red Kasdo 2 memang benar-benar. Nah nih 1, ambil lagi, ada berapa ya, 2 yang sudah besar. Ini kayak ada yang 3 nih. Panjang banget ya, saya tarik kok susah. Wah, ini kawan. Nah, contohnya ya. Nih, 1 jengkal lebih. Kalau 1 jengkal lebih ya, lebih setengah ya. Nah, ini ambil baru 3.
kayaknya ngambil 4 ini dalam sebatang. Wah, ini masih ukuran sedang nih. Nah, ini masih ada 2 yang ukuran sedang atau tanggung nih, jadi kita biarkan aja ya. Nah kawan, nek panen seperti ini jangan dicontoh kalau tidak ada program untuk pembibitan kedepannya ya. Jadi panen ini langsung sekali cabut aja biar enak. Nah, ini kalau saya ini jadikan rotasinya untuk pembibitannya, jadi panjang luar biasa nih. Rata-rata panjangnya gini, prediksi aja kalau 2 jengkal itu berapa senti. Nah ini rata-rata hampir, ada yang pendek, tidak apa-apa, disyukuri saja ya. Bulan Agustus ini panen lumayan ya, tadi sudah ambil 2, 3, 4, 5 ya. Ini dalam sebatang ada 5 ya. Nah ini kita biarkan atau panen ya. Ini sudah sebenarnya kalau dijual ini sudah bisa, tapi agaknya tanggung ya, tapi ya nggak apa-apa, wes tak ambil lah. Nah ini panjangnya seperti ini ya. Bisa kayak menipu loh, walaupun kelihatan kecil dari atas, setelah kita tarik ternyata ya di bagian bawah itu besar dan panjang. Nah seperti ini. Ini padahal tadi saya mau biarkan, tapi ternyata kok wah, ini sudah bisa ambil panen ya. Jadi dalam satu batang tadi ada 6 ya 6, rata-rata 6-5 gitu ya, satu batang yang sudah siap kita ambil. Nah ini sebagian sudah kita pruning kemarin ya. Nah lahan ekstrim. Nah walaupun kita tidak pruning seperti ini ya, ciri khas dari Red Cashew 2. Nah ini kalau sudah usia tanaman ini waktunya panen, batangnya itu akan mati ya, seperti ini. Ini bukan karena penyakit. Kalau di sini seperti ini, memang ciri khasnya ya, beda dengan Red Cashew 1. Iya, Red Cashew 1 tidak ada yang mati, tapi kalau Red Cashew 2 kalau sudah waktunya panen, kita biarkan belum panen, ini selalu akan, nah ini banyak ya, mati semua ya. Sebagian mati baru tumbuh tunas. Ini sudah memang benar-benar waktu untuk panen. Jadi ciri ini semua udah enak kayak gampang ya. Nah ini umbinya alhamdulillah bagus-bagus ya. Wah patah nih bagian dalam, orange wortel ya untuk Red Cashew 2, tetapi untuk Red Cashew 1 identik dengan ada corak ungunya seperti ubi Cilembu Madu ya. Alhamdulillah. Saya tarik masih patah, tapi ini sudah hampir 2 jengkal, luar biasa. Sebagai ya ini produk Bang Heri yo digunggung dewi rapopo. Nek sing seneng ya dilihat, yang nggak seneng ya abaikan, jangan menghujat. Yes, ini kontennya hari ini menyemangati kawan-kawan saja ya. Nah ini untuk kawan-kawan yang sudah nanam produk Bang Heri ya, semoga semua pada berhasil. Nggak ada ya, yang pendek itu jarang sekali. Ini walaupun kita lahan kurang bagus atau dibanding lahan persawahan ini sangat jauh beda, tetapi untuk kualitas umbinya ya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, gitu. Nah kondisi ini ya untuk Red Cashew 2 itu yang bawah Red Cashew 1. Nah, ini coba ngecek yang gemoy ya. Gemoy kemarin sudah mulai saya panen di usia 2,5 bulan ya. Karena permintaan banyak, saya di rumah habisnya stok itu lumayan banyak, akhirnya sebagian sudah diculik ya. Diculik. Nah ini contohnya untuk Red Cashew 1, coba tak ambil yang besar aja ya. Ini sama. Wih, panjang sekali ini. Wah terantau. Nah ini Red Cashew, Red Cashew lagi. Gemoy 1 ya, wah besar banget ya. Umbinya banyak. Nah ini masih ada berapa ini? 1, 2, 3. Ini lagi 4. Cuma tak ambil 1 karena yang besar cuma 1. Yang lainnya masih tanggung. Nah ini lahannya sama ya. Lokasi yang kurang. Coba saya ngambil 1 saja. Nah ya untuk varietas ini juga banyak digemari ya kawan-kawan. Untuk gemoy 1 di sini ini umbinya seperti ini. Rata-rata juga panjang. Contohnya nih. Nah, ini bisa kita panen. Nah, panjang toh. Ini lagi.
Nah, panjang juga ya. Rata-rata produk saya itu banyak yang berupa panjang-panjang ya. Wah, ini lagi masih kecil ya. Espian bentang berdedek tuh imbun lagi ya. Nah, untuk varietas seperti inilah yang dicari. Kalau di sini banyaknya yang mintanya yang panjang-panjang. Kalau yang pendek-pendek itu sudah mulai ditinggalkan untuk konsumsi lokalan sini. Ya, biasanya cuman kita menyediakan yang jenis besar, bulat besar, itu contohnya ubi JP. Itu kita kurangi untuk skala tanamannya. Bukan karena produknya kurang bagus, tetapi permintaan pasar di sini berkurang ya. Banyak yang beralih jenis ubi, contohnya Red Kasdu 1 sama Red Kasdu 2 dan juga Gemoy Pelangi. Makanya Bang Heri selalu mengembangkan di tahun terakhir ini banyak jenis itu, karena memang permintaannya semakin hari semakin meningkat ya, karena ya mungkin sudah terkontaminasi dengan rasanya semakin lezat itu ya. Dan produksinya yang jelas meningkat ya, apalagi kalau para petani di sini selagi Bang Heri sudah memunculkan varietas baru, podo berbondong-bondong nanam. Memang saya agendakan khususnya wilayah saya itu segera saja menanam varietas unggulan yang saya temukan untuk menambah produksi ubi petani yang ada di sini. Jadi mungkin monggo ya, silahkan untuk para teman-teman dari tempat lain yang ingin mengembangkan varietas atau produk yang kita hadirkan di sini bisa order ke kita ya. Alhamdulillah ini sudah se-Indonesia mulai tahun kemarin saya sudah mengirim ya, mungkin sudah ribuan kali, walaupun entah di batas minimal atau sampai tak terhingga. Dan terima kasih juga yang sudah memberikan apresiasi juga masukan juga laporan lah, intinya dikembangkan di tempatnya masing-masing itu bagus seperti itu. Dan terima kasih banget untuk kepercayaan Anda semuanya ya, untuk para subscriber yang tentunya sangat menginspirasi juga. Saya pun lebih semangat ya untuk berkarya seperti itu. Nah, oke, untuk kawan-kawan akan saya lanjutkan kembali ya, saya panen hari ini karena permintaan untuk kegiatan Agustusan ini lumayan banyak ya. Pokoknya nggak punya stok lah di rumah. Katakan memang untuk agenda seperti bulan-bulan Agustus sudah saya prediksi dari setiap tahunnya, kalau di sini itu permintaan selalu akan 2 kali lipat, bahkan lebih ya, lebih dari 2 kali lipat. Kalau mungkin per harinya kita bisa hari normal itu keluar 3 kintal per hari, kita bisa memunculkan atau harus menyediakan 5 kintal, 6 kintal dalam sehari ya, seperti itu ya. Jadi untuk program panen di bulan Agustus selalu sudah saya perhitungkan, kita menggandeng para petani yang lain untuk program di tiap Agustus itu panen ya. Bahkan itu sudah menjadi agenda tahunan saya, kadang seperti itu ya. Yes, jadikanlah kebutuhan di bulan, seperti contohnya di bulan puasa ya. Puasa pun biasanya akan lebih tinggi permintaan di sini ya, dibanding bulan yang lain ya, di samping bulan Agustus ya. Nah, seperti itu. Karena kebutuhan untuk konsumsi lokalan, untuk oleh-oleh itu biasanya seperti itu. Apalagi untuk orang kota yang sedang mudik ya. Ini saya sedikit bercerita, banyak yang dibawakan oleh-oleh dari saya itu berupa ubi-ubi seperti ini. Karena di kota ini sangat mahal banget dan jarang ada ya. Tapi dengan di tahun ini membeli dari kita, mungkin dari sana itu kan selalu mendapatkan apresiasi. Jadi tahun berikutnya ngambil lagi, jumlah skalanya bertambah seperti itu. Jadi kita harus menjaga kualitas juga tentang ubi jalar ini, ubi jalar kita, agar semakin dikenal ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Motivasi hari ini saya berikan untuk Anda. Jadikanlah sesuatu yang terbaik ini akan menjadikan lebih baik untuk kita semuanya ya. Salam tani Indonesia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.